Ini yang jadi concern gue saat ini gitu ya. Gue selalu bilang ke orang-orang, kesenangan orang tuh beda-beda. Kesuksesan orang tuh beda-beda. Jadi kita nggak bisa compare diri kita sama orang lain, ya kan? Ya kesenangan gue ini, waktu gue bawa buat Cabriolet Challenge, itu kan mobil gue setir sendiri dari Klaten ke Bali. Nah bilang, lu nggak sayang sama mobilnya, lu nggak ini sendirian lagi, gitu kan? Nyetir sendiri. Iya, ya kalau gue suka, ya gimana, gue nggak perlu ngejelasin gitu loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Oh, jamaah. Selamat pagi, siang, sore, malam, kapanpun lo nonton atau nyimak obrolan ini. Ketemu lagi di Ngobrolin Hidup bareng gue Ali. Dan lagi-lagi kita bertamu. Dan tamu kita kali ini juga yang sangat spesial juga, ada Mas Ridwan Hanif. Kayaknya semua tamunya spesial ya harusnya ya. Makanya sangat spesial juga, ada kata juga itu penting. Ada telurnya ya. Thank you banget Mas Ridwan udah meluangkan waktunya dan juga udah mengizinkan kita datang bertamu ke sini. Iya, ini maaf nih berantakan dan rumahnya tidak seperti yang Anda kira ya. Wah, YouTuber gitu kan. Justru ini menunjukkan kesibukan yang luar biasa, produktivitas yang luar biasa. Bukan kesibukan, nggak ada yang ngurus. Anak istri lagi di Klaten semua soalnya. Tapi benar-benar gue say thank you udah Sama-sama. Udah ngeluangin waktunya, karena gue tahu ini juga waktunya singkat. Ini kita hari Minggu malam dan besok udah mau berangkat lagi. Karena gitu nggak ada kerjaan. Ya gue bingung di rumah kalau nggak ada anak istri tuh mau ngapain gitu. Dari tadi lantang luntung nggak jelas gitu kan. Ada teman main, jadi menyibukkan diri. Jadi kalau gitu kita sekarang menemani juga dong. Iya, menemani juga. Kemarin ya gue saking nggak ada kerjaannya gitu, ngapain? Ada mobil baru, nyobain Hyundai baru, datang ke showroom gitu kan. Jarang-jarang gue kayak gitu, kecuali bikin video. Tapi itu jadi ini juga, jadi ada produktif juga di situ kan, ada dapat ilmu lagi, bisa jadi konten gitu kan. Gitu kan. Terus tadi pagi ikut JDM Run gitu kan. Gue kan paling jarang banget ikut gitu-gituan. Ikut run pagi-pagi mobil, ya ngisi kesibukan. Habis bingung gitu loh. Biasanya ada anak istri, terus sekarang sendirian. Makanya besok Senin mau langsung pulang cabut lagi. Kita langsung masuk ya. Iya. Gini, ini kan kita ngobrolin hidup dan ini unscripted kita. Iya. Gue yakin sangat banyak yang bisa kita pelajarin juga dari perjalanan Mas Ridwan. Tapi gue mulai dari yang gue tahu dulu, mau cross check nih. Yang gue tahu dulu suka sama otomotif tuh emang udah dari kecil, suka baca majalah-majalah otomotif gitu. Bener nggak itu? Iya. Gitu. Dan udah nonton video-video yang lain nih sepertinya nih. Iya dong, iya dong. Dan juga gue malah mau bertanya, setelah itu mulai kepikiran ingin berkarir di bidang itu sejak kapan di otomotif ini? Gue dulu waktu mungkin sekitar SMP gitu ya, gue udah kayaknya otomotif tuh susah buat digapai. Maksudnya gimana tuh? Ya, gue ngeliat background keluarga gue gitu kan, kayak bokap gue itu punya mobil Colt 120 SS Mitsubishi. Terus kalau misalkan udah tua, jual, beli itu lagi gitu kan. Sedangkan kalau anak-anak mobil kan biasanya memang dari kecil sudah di fit bapaknya punya mobil apa, itu yang keren-keren. Gue tuh enggak, dan gue dulu agak minder ya. Gue dulu sekolah tuh di sekolah yang cukup elit gitu ya. Emang orang tua gue tuh tipikal yang dia akan mengusahakan apa aja untuk anaknya belajar. Tapi kalau gue minta PS, minta liburan, setengah mati gitu. Iya, seriusan. Jadi dulu waktu SD tuh teman-teman gue tuh kan anak yang orang-orang yang jauh di atas gue ya. Gue berasa di Al-Azhar bukan sih? Al-Azhar Kemang. Al-Azhar Kemang. Ya. Kalau kita ngumpul mereka cerita-cerita gitu ya. Keluar negeri tuh rasanya gimana, naik pesawat kayak gimana, ngomongin ada mobil apa gitu kan. Gue ya bingung gitu kan. Gue nggak pernah ngerasain naik pesawat loh gitu. Ngomong ke Australia, ke Singapura, nggak ada bayangannya gitu kan. Mobil mewah, ada macem-macem fiturnya zaman dulu, ada sunroof gitu kan. Zaman dulu kan mewah sekali ya. Itu yang mungkin diobrolin sama teman-teman gue gitu ya. Terus gue kayak gimana ya gitu loh. Terus gue kayak udahlah, kayaknya itu di luar kemampuan gitu kan. Jadi ya udah. Nah sampai akhirnya waktu SMA tuh gue sama sekali nggak mikirin otomotif. Yang gue pikirin dulu adalah band dulu.
ngeband. Oh, ngeband dulu juga. Ngeband. Dulu SMP terakhir tuh suka otomotif tuh main PS. Mainnya game balap. oke. Gamenya balapan. Gamenya balapan, gitu kan. Nah, udah. Terus gara-gara bikin website, ya websitenya kebanyakan tentang otomotif. Karena selain yang search banyak, gue juga suka di situ. Nah, 2013 baru bikin Autonet Max. Jadi nggak, apa ya, ini kayak impian masa kecil. Dulu kan kalau suka nonton video yang lain, udah ngeriset kan ya pasti ya. Gue suka otomotif kan gara-gara orang tua gue tuh, bokap gue kalau pulang kantor, itu baca-baca tabloid. Bawa tabloid. Mungkin dulu gue belum bisa baca, gue cuma lihat gambar-gambarnya doang gitu kan. Ya, sukanya dari situ awalnya. Itu kayak sesuatu yang gue inginkan di masa lalu. Sampai gue akhirnya, kayaknya ini terlalu jauh mimpinya gitu kan. Ya udah, akhirnya bisa tergapai lagi sekarang. Nah, dan juga kuliahnya kan ngambil perpustakaan ya. Ini menurut gue mungkin orang juga kok perpustakaan itu sangat jarang gitu. Tetapi kenapa memilih itu atau kenapa ngambil jurusan itu? Jadi dulu tuh gue waktu SMA itu emang udah cari tahu soal internet. Ya bikin website apa segala macem, belajar coding juga gitu kan. Pengen masuk ilmu komputer. Oke. Ilmu komputer, sistem informasi, ya pokoknya Fasilkom UI ini 2. Yang terakhir gue bingung apa. Waktu ikut bedah kampus, ya kan, dibilang, wah, ilmu perpustakaan nih komputer anak IPS. Gue dulu IPA gitu kan. Komputernya anak IPS? Iya, dulu gue IPA sebenarnya SMA. Oh, IPC abis itu? Ya, abis itu IPC, gara-gara adalah pilihan terakhir ilmu perpustakaan. Pas pengumuman, keterima. Gitu, ceritanya seperti itu dulu. Kenapa jadi ilmu perpustakaan? Ya memang ada komputer-komputer ya, cuma dikit doang sih. Lebih banyak ke ilmu perpustakaan, pengarsipan segala macem. Iya. Gitu. Awalnya tuh gitu, gara-gara komputer sebenarnya. Dari sisi komputernya. Iya. Oke. Dan waktu kemudian kuliah di situ, gue yakin pasti banyak yang dipelajari juga dan banyak ilmu yang bermanfaat yang gue pernah lihat juga Mas Ridwan pernah bilang tentang pendokumentasian dan seterusnya itu juga sangat bermanfaat di karir saat ini juga gitu ya. Cuma waktu kuliah sendiri sudah kebayang ingin berkarir di otomotif atau biasanya anak-anak perpustakaan setelah lulus karirnya apa gitu di perpustakaan atau dulu kepengennya apa ya, atau dulu, kebayangnya? Waktu SMA kuliah sangat money oriented sekali ya. Jadi gue pengen meraih cita-cita gue waktu bukan cita-cita sih kayak gue pengen merasakan apa yang teman-teman gue rasakan waktu SD. Tadi gitu itu. Makanya gue ketika punya duit gue jalan-jalan ke luar negeri, backpackeran. Bahkan yang paling gue senang itu dulu waktu ngelola rental itu lebih dari duitnya sih menurut gue ya. Ya kan kadang-kadang kan ada orang suka sewa mobil mewah. Kita nggak punya unitnya. Nah jadi kita kan pinjam sama rental lain. Ya. Nah ketika pinjam itu gue yang ngambil gue yang balikin karena gue pengen nyetirnya. Sekalian ngerasain mobilnya. Iya, itu. Jadi sama aja sebenarnya kayak sekarang, gitu kan. Kita nge-review mobilnya pinjem sama TTM. Dulu waktu masih ngelola rental, ada penyewa mau nyewa mobil mewah, Camry, Accord, Mercy gitu ya. Ya kita ambil, kita ngerasain. Ya jadi sebenarnya nggak jauh beda. itu kan sesuatu yang nggak bisa terbayar dengan uang. Ya nggak sih? Lu zaman dulu kuliah lu pengen ngerasain mobil Mercedes-Benz harus beli, bayar berapa gitu loh. Ya nggak sih? Nah, ini yang bayarin orang lain kita ngerasain juga gitu. Walaupun cuma balikin sama nganterin doang. Apa Mas Ridwan yang kalau seandainya dijelaskan dengan kata-kata apa sih yang dirasakan ketika nyoba mobil baru dan atau masuk di dunia otomotif ini sebetulnya bukan cuma mobil juga, tapi kita lihat dari mobil dulu deh gitu. Oke, jadi kalau menurut gue gini, ini yang jadi concern gue saat ini gitu ya. Gue selalu bilang ke orang-orang, kesenangan orang tuh beda-beda. Kesuksesan orang tuh beda-beda. Jadi kita nggak bisa compare diri kita sama orang lain, ya kan? Ya kesenangan gue ini, menurut orang-orang lain, ya, istri gue ya sampai sekarang masih bingung gitu. Bukan masih bingung, dia udah tahu sih gue suka, tapi menurut dia masih aneh. Gue suka nyetir, gitu kan? Waktu gue bawa buat Cabriolet Challenge, itu kan mobil gue setir sendiri dari Klaten ke Bali. Nah, bilang, lu nggak sayang sama mobilnya, lu nggak ini? Sendirian lagi, gitu kan? Nyetir sendiri? Iya, ya kalau gue suka, ya gimana gue nggak perlu ngejelasin gitu loh. Ya kan? Gue waktu itu
rental, gue bawa mobil. Kadang-kadang bahkan kalau penyewanya asik, oh gue tahu mau kemana aja Pak, mau ke bandara, ke hotel gini doang, deket nih, ya kan, nggak banyak, gue ajain bawa gitu kan. Ya udah, emang kalau kita seneng kenapa? Kesempatan sekalian buat nyetir sekalian gitu. Menurut gue dari dulu emang masa bodoh gitu kan. Kalau menurut orang lain sukses tuh harus begini, senang itu harus begini, gue punya cara gue sendiri, ngapain gue ikut-ikutin orang. Ya, orang tuh beda-beda, makanya nggak bisa disandingin A sama B sama C, senengnya sama. Kayak misalnya gini, misalnya kita mau nyenengin orang gitu ya. Gue dulu beberapa tahun lalu waktu yang gue masih hidup, mesin cucinya rusak, gue beli mesin cuci baru, ditolak. Kenapa? Orang gue maunya ngebetulin kok, gue masih punya daya gitu. Ya sudah, akhirnya nggak jadi tuh, ya kan? Udah nyampe di rumah nggak jadi gitu. Maksudnya karena orang beda-beda gitu. Ya. Yang kita pikir buat orang itu akan seneng dengan cara kita, ternyata belum tentu kan. Kalau mintanya A, B, gue itu yang gue mau beli TV, gue disuruh beliin, mintanya yang 40 inci. Nah, pas gue sampai toko elektronik, yang 50 cuma nambah dikit harganya, gue beliin yang 50. Parah, kegedean katanya, ya kan? Padahal kan menurut gue makin gede makin bagus ya kan. Standar orang beda-beda itu dia jadi ya. TV-nya diambil sama nyokap gue, TV nyokap gue dikasih kayak yang gue. Ya kan curang gitu loh, maksudnya standar orang beda-beda. Jadi gua senengnya ini ya udah gitu loh, nggak usah pikir wah lu ke Aceh nyetir doang sama satu videografer emang nggak capek, emang nggak ini ya. Kalau gua seneng emang kenapa gitu, dan gua nggak merasa capek karena gua menikmati gitu. Kadang gua tuh ngerasa kayak nyetir tuh kayak terapi juga sih. Jadi bukan senang yang wah gitu, tapi lu tuh jadi relax, pikiran tuh jadi jernih. Dan senangnya tuh adalah ketika lu jalan, lu ke tempat yang lu nggak tahu seperti apa. Jadi lu kayak menemukan satu hal yang baru. Gue kalau kita lihat misalnya gini, Aceh, berita tentang Aceh kan banyak yang nggak bagus. Pas gue kesana ternyata gue langsung jatuh cinta sama Aceh. Bahkan orang-orang Aceh itu ramahnya luar biasa. Sama sekali kita nggak boleh keluar duit kalau kita makan. Terus Sumatera deh, hampir semua Sumatera, gue kadang-kadang bingung gitu kan. Setiap ada orang kan gue Instastory kan, pada suka nyegat, nungguin di mana, itu bawa oleh-oleh, ya kan? Bang ini bang, gue dapat kopi banyak banget itu, sampai bingung ya kan? Wah ini kopi banyak banget sampai rumah, bagi-bagi sama anak kantor gitu akhirnya. Jadi kayaknya kalau kita nggak ngerasain sendiri gitu ya, katanya kita lihat di media nggak seperti itu kok. Ternyata luar biasa terutama waktu saya ke Aceh, saya ke Padang gitu kan, ke Bengkulu, ternyata seru banget gitu loh. Dan tadi bilang juga backpacking juga, apakah bener nggak kalau gue bilang Mas Ridwan tuh memang suka exploring new things gitu juga? Senang, lumayan senang ya. Jadi seperti yang tadi saya bilang, kalau saya senang itu ya udah gitu. Jadi kalau bisnis rental pertama kali gitu kan ya? Ya bantuin ortu, sekarang udah dipegang ortu semuanya full. Sekarang saya ngurusin yang lain. Dan waktu mulai berpikir untuk jadi reviewer otomotif tuh ceritanya gimana tuh awalnya? Dulu kan kita bikin website tuh luar negeri terus kan, mobil apa segala macem. Nah pengen bikin ya, karena gue dulu namanya Google AdSense itu tuh bukan ditaruh di YouTube. Mungkin sekarang orang taunya AdSense tuh YouTube ya kan. Jadi ketika kita punya website ada kotak yang isinya iklan. Nah itu banner-banner itu ya. Kita cuma nyediain, kita ambil kodenya, kita taruh di website kita, nanti itu kotak itu akan diisi secara otomatis oleh Google. Gitu kan. Tapi kan Google update terus. Ya kan, kita kan selalu ngakali gimana caranya viewersnya banyak. Jadi sering kena ban, de-index, segala macamnya. Kepikiran, mungkin kita harus bikin sesuatu yang panjang. Kita coba mulai lokal dulu, Indonesia. Kalau ini berhasil kita lanjutin. Karena kan yang paling mahal ketika build website itu kan kontennya. Kontennya kita biasanya beli penulis. Makanya kalau suka nemu di Twitter apa segala macam, content writer murah banget. Dibahas tentang yang murah-murah content writer. Itu biasanya buat internet, anak-anak IM, anak-anak internet marketing. Website-nya juga bukan website yang bermutu biasanya.
Makanya viewers banyak tapi rentan. Pengen coba bikin yang bisa panjang. Nah, kalau kita mau jalan cepet sendirian aja. Kalau kita mau jalan jauh harus rame-rame, ya kan? Jadi itu ngajak temen, Kang Idui, Kang Dede. Tapi Kang Dede di tengah jalan cabut, ada Audi, baru ada Hilsat, ada segala macam rame. Ya awalnya dari situ. Nah, nggak sengaja Kang Idui itu kan dulu desainer grafis. Desainnya bagus, dia suka. Dia bilang bikin YouTube yuk. Oh ya udah ayo gitu kan. Pakai yang ada, pakai Nokia 1020 Lumia dulu. Terus gue ada laptop yang cukup canggih, dia pakai begadang-badang ngedit video. Gue disuruh ngomong, dia yang ngedit. Dia juga belajarnya ya karena idenya dia itu mau diisi sosial media segala macam. Ya udah akhirnya jadi keterusan sampai sekarang. Awal tuh kayak gitu. Jadi awalnya justru ada ide dari orang lain juga gitu. Iya, dari temen ya kan yang sama-sama di Autonet Max gitu. Ya itulah, kita nggak tahu hidup kayak gimana. Jadi emang bukan disiapin, gue pengen jadi reviewer, gue pengen jadi jurnalis otomotif. Makanya kita basic wartawan nggak ada, kita baru belajar setelah itu. Justru setelah terlibat. Baru kita belajar, oh ternyata media harus begini, pers harus begini, kode etiknya begini. Baru belajar setelah itu gitu. Waktu pas baru mulai itu ada rasa takut juga nggak? Aduh, bisa nggak ya gue gini-gini? Ada gitu-gitu nggak? Gue lebih sering ketemu yang lebih serem lagi sih, jadi udah lewat lah ya. Maksudnya gimana? Ya, dulu kan ngurus rental kan banyak kan, kayak apa namanya, ada penggelapan apa segala macam, ketemu penjahat mah sering. Ya jadi emang dari zaman kuliah itu ya nyari mobil sampai ke Pati Jawa Timur, sampai ke Cipatujah apa segala macam. Apa yang paling serem misalnya? Kayak pengalaman. Yang nggak perlu disebutin lah. Maksudnya apa kejadiannya lah mungkin kalau misalnya jadi tantangan apa gitu, tanpa harus terlalu detail gitu. Apa namanya? Gua ngambil hikmahnya aja kali ya. Banyak orang sampai rela segitunya buat cari duit, sampai harus menggelapkan, sampai harus putus kontak sama keluarganya, sampai jadi buronan. Itu menurut gue sangat tidak worth it sih. Lu gelapin mobil Innova dapat gade 30-40 juta, tapi habis itu lu sama keluarga nggak bisa ketemu apa segala macem. Gue kadang-kadang kasihan sama mereka itu. Maksudnya lu cari duit sampai gitu amat gitu loh. Karena menurut gue apa ya, itu mengerikan sekali gitu loh. Mafia itu mengerikan sekali. Sampai ya begitulah. Itu mengerikan sekali. Ya walaupun alhamdulillah semua mobil-mobil yang disewakan itu ya, pernah punya masa lalu yang seperti itu. Kita kan ya sekarang sih udah enggak ya, karena kan apa namanya, udah sangat ketat. Jadi kita kalau sewa itu tidak lepas kunci, bulanan juga di surveinya tuh sampai nanya ke tetangga apa segala macem. Iya, sampai segitunya. Bahkan ada orangnya udah bener, tapi mobilnya dipakai kantor, ya kan? Yang bawa orang lain, dia ditipu sama orang lain. Kita nggak tahu kan? Jadi resikonya sangat tinggi sekali. Dan makanya gue bilang berani apa segala macam, tangguh. Wah, kita udah ngadepin yang lebih parah sebenarnya. Gitu. Jadi apa ya? Gue bersyukur aja sih. Maksudnya banyak orang yang nekat demi materi gitu ya. Banyak orang korupsi, ya kan? Ngambil hak orang lain segala macam. Dan itu gue ngelihat, walaupun kelihatannya happy, kecemasannya tuh luar biasa di sini, ya kan? Even ada orang misalkan korupsi terus takut sama KPK gitu kan. Tapi di luar dari KPK, rasa bersalah itu pasti ada, gitu loh. Dan kalau dia suatu saat tiba-tiba kena klik sadar, wah itu bisa sejadi-jadi nangis gitu atau apa gitu ya, dan tidak bisa diperbaiki. Karena sudah terjadi tadi. Sudah terjadi. Lu mau tobat kayak gimana pun gitu kan, ya kalau hubungan hablum minallah lu bisa perbaiki gitu kan. Hablum minanas kan nggak bisa. Orang udah meninggal apa gimana, apalagi lu korupsi misalnya dana bansos ke berapa juta orang gitu kan. Lu kan nggak bisa minta maaf satu-satu. Satu orang pun ada yang maafin, satu orang lagi emang maafin. Dan lu nopati kepada semua orang. Gitu loh. Sampai segitunya gitu. Kalau gue ambil dari sisi yang berbeda sekarang, kalau tadi kan nggak sih, gue nggak takut karena gue juga udah punya pengalaman yang jauh lebih serem lah atau lebih berat lah mungkin ya, sebelumnya gitu kan.
Cuma ini kan kalau dalam konteks yang berbeda ini kan sekarang kalau masuk ke YouTube tadi misalnya, dia kan sekarang jadi di depan kamera dan seterusnya gitu tuh. Sebagai kalau memulai di depan kamera gitu pas awal-awal ada nggak rasa apa kagok, gugup dan seterusnya? Ya gitu, malu sih awal-awal. pastinya ya. Malu Pasti. Tapi kan akhirnya belajar. Kita learning by doing ya. Gue tipikal gini, karena gue dulu main internet zaman SMA, gitu ya. Dan ketika lo main internet, lo tuh harus declare sama diri lo sendiri, gitu. Bahwa lo akan terus belajar. Lo udah jadi master tahun ini, tahun depan belum tentu bisa. Ilmu lo bisa obsolete kalau lo nggak ngikutin perkembangannya. Berapa banyak master-master di internet yang dulu pernah berjaya sekarang hilang. Ya. Iya, karena emang berkembang terus, algoritma Google berubah, trennya berubah. Dulu siapa pikir Instagram bisa buat jualan, ya kan? Tiba-tiba sekarang kita buka Instagram di bawahnya ada gambar shopping, ya kan? Ya. Ya kan? Sampai segitunya gitu loh. Kita nggak tahu nanti next ada apa lagi, gitu. Makanya never stop learning gitu. Jangan sampai kita merasa udah hebat, kita lupa buat belajar hal berikutnya. Karena apa yang kita punya hari ini, apa yang kita kuasai hari ini bisa hilang, ketinggalan zaman. Kalau dalam hal jadi ini sisi kayak sukanya sama komputer tadi juga nih, ilmu komputer, jadi makanya Mas Irwan juga sangat senang belajar hal komputer itu karena nyari duitnya dari komputer. Kalau nyari duitnya dari tempat yang lain mungkin nggak dari komputer. Tapi kalau sebelumnya waktu rental itu kan juga dari komputer. Oh, udah pakai website dan seterusnya ya. Segala macam baru ada yang sewa. Ya, gitu I see. Kita pakai ads, Google Ads, baru ada yang sewa, gitu loh. Apakah kalau misalnya gue tanya, sebetulnya kalau bukan gara-gara itu, apakah ada kesukaan atau minat lain sebetulnya ingin berkarir di bidang lain? Jadi dulu, kalau minat segala macam, dulu pikiran gue waktu gue SMA, gue akan living dari band. Bandnya masa depan gue dari band. Musik apa genre-nya? Jadi dulu zaman SMA tuh kita punya band, ya kan? Gue seneng banget lah gitu loh sama band itu. Nah terus gara-gara band itulah gue cari duit juga. Karena sekali main band itu kan kita 2 jam. Nyewa studio. Mana 10.000. Nyewa studio. Iya, nyewa studio ya kan. Nah, uang jajan gue ceban 10.000 juga. Kalau gue ngeband doang nggak cari duit, habis duit gue gitu kan, nggak makan siang ya kan, lapar. Belum yang lain, belum transport, belum ini. Ya itu. Apa main instrumen atau main drum dulu? Main drum. Oh, anak. Oh, drummer ternyata. Dulu kan kita ikut kompetisi kesana kesini gitu kan. Ya itu sih yang jadi kenapa salah satu yang bikin getol nyari duit dari SMA tuh gara-gara band itu. Jadi harus cari duit nih, kalau nggak bisa latihan. Ya, gitu. paham. Even kepepet aja gue bisa melakukan hal yang di luar apa ya. Dulu gue waktu SMA pernah kepepet nyari duit gitu kan. Gue ngamen sama teman gue berdua. Di mana daerah mana di Margonda lah situ kan. Oh, Depok. Bawa jaket kuning aja gitu. Iya, ya, sampai segitunya gitu loh. Jadi ada sebetulnya sempat terpikir untuk berkarir di musik juga ya? Oh iya, dulu kepikirannya band gue bakal gede nih, karena dulu beberapa kali menang lomba gitu kan, sampai bikin album kompilasi dulu. Kayaknya perlu gue cari nih, boleh jangan dong, jangan. Sambil minum ya? Iya. Pengen penasaran kan? Gue juga penasaran. Jangan. Kalau cari Ridwan Hanif Band nggak ada. Udah clean itu. Oke. Terus Mas Ridwan sekarang kalau bicara soal kalau bener nggak kalau gue lihat YouTube ini kan salah satu channel lah ya atau jalur yang dipilih dalam berkarir, tapi bukan satu-satunya gitu ya. Kayak makanya ada Autonet Max juga, kemudian Autonet Care dan yang lain-lain. Ya, dan makanya kalau gue melihat Mas Ridwan ya sebagai seorang entrepreneur juga gitu. Waktu pertama kali mulai ini kan juga nggak sendiri gitu. Tadi juga sempat ada yang keluar karena apapun alasannya gitu ya. Kalau gue mau tanya dari pengalaman Mas Ridwan, apa sih yang penting buat seseorang saat mau memulai usaha gitu? Terlepas apa bidangnya gitu. Dari pengalaman, kan orang bisa beda-beda ya mungkin, tapi from your opinion, personal. Jadi kita bisa aja gitu kan review yang wah dibagus-bagusin biar dapat sponsor gitu kan. Tapi ingat,
kita ini bikin video itu sebenarnya bukan semata-mata memenuhi ego kita karena kita suka mobil, karena kita cari duit, tapi kita juga helping people. Kalau kita ngasih informasi yang invalid gitu kan, demi memenangkan ATPM biar mobilnya laku gitu kan, kita nggak menolong orang sama sekali dong.